Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkal alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Web TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat besar, yakni kenikmatan sehat yang bisa dipakai untuk beramal baik atau beramal ibadah. Tentunya pastinya kesehatan kita dari awal, cara makan kita, minum kita juga sudah dihitung sebagai pahala apabila kita memakainya untuk amalan-amalan ibadah. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan mengenai kriteria memilih pasangan sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda, yakni man istata'a al-ba'a, barang siapa yang sudah mampu nikah maka menikahlah. Kalau belum, maka cukup prihatin dengan puasa. Kenapa demikian? Karena wijaun, karena itu bisa menjadi tameng bagi kita. Nah, kriteria memilih pasangan. Hadis ini sangat populer, yakni Rasulullah bersabda, tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Oh, Islam sangat mementingkan. Ya, cantik itu penting, bahkan disebutkan di awal. Jadi kalau memilih kriteria, cantiklah. Dan cantik ini kan relatif. Setiap orang memilih mengatakan si A cantik, oh silahkan. Yang penting yang pertama adalah kecantikannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, hasabnya atau keturunannya dari orang. Kita tahu orang tuanya siapa, ke atasnya lagi siapa. Nah, ini perlu diselidiki. Maka biasanya untuk mencari tahu nasabnya seperti apa, kita bisa tanya-tanya ke keluarganya, bisa tanya-tanya ke tetangganya, orang-orang tuanya itu dulu punya track record seperti apa. Nah, ini penting juga karena nanti juga akan mempengaruhi keturunan. Kemudian yang ketiga, wali nasabiha, yakni strata sosial. Nah, di strata sosial itu penting, jangan sampai satunya di bawah, satunya di atas, atau dibalik, perempuannya yang terlalu di atas, laki-lakinya terlalu di bawah, ataupun stratanya yang laki-laki di atas, yang perempuan di bawah. Ini akan mudah memunculkan konflik, walaupun tidak semuanya, tapi akan mudah memunculkan konflik. Sejarahnya tidak ada sejarahnya seorang majikan menikahi pembantu. Itu kan hanya di drama-drama saja. Tapi Islam itu menganjurkan untuk ada istilah namanya kuf'an. Satu kufu ini satu profesi. Apabila dia ini sudah katakan terpelajar, maka calonnya juga terpelajar. Jangan sampai satunya terpelajar, dia satunya malah tidak sekolah sama sekali. Ini juga konfliknya terlalu banyak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah walidiniha. Yang keempat adalah karena agamanya. Tentunya karena Islam berarti menganjurkan agar menikah dengan sesama agama. Maksudnya agama Islam. Jadi begitu, seperti itu. Tetapi tidak sampai situ. Bukan berarti kita harus milih cantik dulu, milih nasabnya, milih keturunannya, kemudian milih derajat sosial seperti apa baru agama. Enggak. Tetapi pilihlah yang fatfar bidatin. Pilihlah orang yang jelas-jelas dia ini memiliki agama. Dalam artian kalau agama Islam antara agama Islam dan orang non-Islam, maka pilihlah yang orang Islam. Kalau orang Islamnya ini taat sama yang kurang taat, pilihlah yang taat. Kalau perempuannya ini dia tahu agama sama kurang tahu agama, maka pilihlah yang tahu agama. Kalau ada calonnya, syaratnya juga kalau ada calonnya. Nah, seperti itu. Maka ketika kita memilih agamanya, maka fatfar bidatidin taribat yadaka, maka kita pasti akan
akan beruntung. Kenapa demikian? Kecantikan itu pasti akan sirna, akan purna. Yang namanya nasab ketika seorang perempuan sudah dinikah, maka nasabnya, maka dia akan menjadi keluarga kita. Kita tidak bisa membangga-banggakan orang tua. Kemudian tentang strata sosial, itu terserah dari pihak laki-lakinya, suaminya, dia akan menjadi seperti apa. Nah, kalau agama ini ila yaumil qiyamah akan tetap di bawah, bahkan nanti akan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.